Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan buat kumpul di tempat ini. Karena jujur nggak semua orang punya waktu dan nggak semua orang juga punya kesempatan dan apalagi nggak semua orang dipilih untuk duduk di majelis ini. Seperti kita pada malam hari ini, kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin haji, kadang yang terlintas di kepala adalah belum mampu, nanti saja kalau sudah tua, nunggu mapan misalnya. Padahal haji itu bukan soal nanti, haji soal sekarang. Bagaimana kita mempersiapkan haji, bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling Allah panggil. Bukan cuma nunggu, tapi menyiapkan langkah emas menuju Baitullah. Dan gak cuma niat, tapi mulai ikhtiar menuju tanah suci. Hari ini kita kedatangan seseorang yang insya Allah tidak asing bagi kita. Beliau dikenal dengan gaya dakwah yang dekat dengan anak muda, bahasanya ringan tapi dalam, sederhana tapi kena ke hati. Beliau adalah Ustadz Hanan Attaqi. Semoga kehadiran beliau malam ini menjadi salah satu jalan hijrah kita dan mungkin salah satu sebab Allah mengundang kita ke Baitullah. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Wali Kota Banda Aceh, Ibu Eliza, sahabat jomblo-jomblo ya. Wali Kota Banda Aceh Bang Afdal Khalilullah, kemudian Ibu Ida Triana Widowati, tetangga saya di Bandung tapi nggak pernah ketemunya di sini, sebagai SEVP Funding dan Transaction BSI, kemudian Bapak Imsak Ramadan, yang mana ya? Oh lagi di jalan ya. Baik, dan para alim ulama, para guru, para ustadz, para tengku, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, Gen milenial dan juga Gen Z yang ada di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Sharing pada malam ini dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Adik-adik sekalian, para pemuda Gen milenial dan Gen Z yang dirahmati Allah SWT.
Malam ini saya pengen meng-highlight kata kafah. Kata menyeluruh yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Kenapa? Karena hari ini kita beragama mulai terasa agak parsial. Apa parsialnya? Sebagai anak muda kadang-kadang kita kayak memilih ya. Memilih dari syariat itu mana yang relate sama kita, mana yang kita anggap gak relate. Mana yang kayaknya mudah, mana yang kayaknya susah. Mana yang nyaman, mana yang gak nyaman. Jadi secara keislaman kita memilih tuh syariat-syariat yang kayaknya nih syariat youth friendly banget nih, anak muda banget nih. Tapi ada juga yang syariat kayaknya ini enggak anak muda banget deh. Yang tadi diistilahkan dengan haji itu adalah ibadah orang tua. Sehingga kesannya kalau kita masih muda, kita belum ada kewajiban haji, belum ada keharusan, belum ada urgensi buat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kenapa? Karena ibadah haji itu identiknya dengan ibadah orang tua. Bahkan sekarang sampai ke syariat menikah pun mulai ada sedikit gap nih sama anak muda, terutama mungkin Gen Z ya. Dan saya nggak mau ngejudge, saya tahu alasannya. Bisa aja alasannya karena trauma orang tua, karena trauma lingkungan, bisa juga trauma pribadi karena memang pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sehingga akhirnya muncullah tagline marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil Islam, untuk berislam secara kafah, bukan secara juz'i, bukan secara parsial. Kita belajar untuk mengamalkan rukun Islam bukan cuman kayak syahadat, sholat, dan puasa aja. Tapi kita juga belajar untuk menjadi orang yang mampu berzakat. Kita belajar untuk menjadi orang yang mampu berhaji. Jadi bukan kayak excuse, gua mah gak punya keharusan berzakat soalnya belum sampai nisab dan haul. Berarti kita belum kafah, jangan merasa kita nyaman dengan keparsialan kita. Jadi kalau kita belum bisa ngamalin semua rukun Islam, kita tuh belum kafah teman-teman. Sebagai seorang muslim, gimana ya rasanya kita pulang nanti ketemu Allah, ketemu Rasulullah, tapi ajaran beliau tuh ada yang belum kita laksanakan karena emang kita gak mau effort gitu. Karena kita nggak mau mempersiapkan, karena kita nggak memplanning itu, kita kayak pasrah-pasrah aja. Sehingga muncullah excuse tadi adalah, oh saya belum punya kemampuan nisab dan haul untuk bayar zakat. Jadi pasrah aja nggak bayar zakat. Ya coba deh berjuang sampai kamu bisa bayar zakat. Karena kalau kita belum bisa bayar zakat berarti kita belum mengamalkan salah satu rukun Islam. Walaupun tidak wajib, tidak dosa karena emang gak mampu, tapi kan tetap aja kita belum kafah. Begitu juga dengan menikah. Oke, kamu gak nikah sekarang gak apa-apa, tapi jangan sampai kamu ngerasa kayak nikah itu gak penting, nikah itu gak harus, kayaknya saya juga gak akan nikah aja. Padahal nikah itu adalah menyempurnakan sebagian agama, berarti kan belum kafah. Tinggal kita sekarang kayak, oke, saya gak akan nikah tahun ini, saya nggak akan nikah sampai beres Piala Dunia misalnya. Saya nggak akan nikah sampai pemilihan presiden yang akan datang. Kenapa? Karena saya lagi pengen nyiapin diri. Sehingga nanti kalau saya nikah, saya tuh nikah dengan keadaan yang udah siap sebagai suami, istri, atau orang tua. Jadi kita pantaskan diri kita teman-teman. Begitu juga dalam konteks syariah haji. Jadi kita sebagai anak muda tuh coba munculin deh awareness kalian ya, bahwa ternyata haji itu adalah salah satu keharusan dalam agama dan itu kesempurnaan Islam kita. Sehingga kalau misalnya kalian ngerasa kayak secara umur kayaknya aku masih muda deh. Pertama, haji itu ibadah fisik, harusnya memang dilakukan di masa muda. Kedua, secara finansial kayaknya aku belum punya uang cukup buat haji deh. Ya udah mulai nabung. Ini bukan endorse ya, ini saya motivasi ya, semangat buat haji. Yang ketiga, kenapa harus
hajinya nanti kalau memang bisa dimulai dari sekarang. Gini nih, ini fadilah ya. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak bisa melakukannya karena ada uzur syar'i, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu secara sempurna. Jadi nggak harus juga kita benar-benar semuanya meninggal dalam keadaan berstatus haji hajjah. Tapi kalau kalian udah niat serius pengen haji dan dibuktikan keseriusan itu dengan nabung, qadarullah ada yang meninggal sebelum dapat jadwal ataupun antrian yang sekian, dia sudah melaksanakan ibadah haji sempurna kafah. Jadi bisa loh kita tuh mengkafahkan agama kita tuh bisa. Misalnya mau bayar zakat. Aduh, saya belum jadi orang yang berkewajiban membayar zakat soalnya harta saya belum cukup. Ya kerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan target nanti saya harus punya tabungan yang sudah masuk nisab dan haul untuk bayar zakat, berarti kalian dicatat sudah berzakat. Kenapa? Karena niatnya itu udah menjadi satu kebaikan. Ini yang Allah minta dengan ayat udkhulu fis silmi kafah. Ada niatnya, ada keinginannya, ada azamnya. Saya pengen menikah, menyempurnakan agama. Qadarullah meninggal jomblo. Tapi gimana dia? Sempurna nggak agamanya? Sempurna, karena niat menikahnya tuh kuat. Hanya qadarullah memang dia nggak nikah di dunia, dia nikahnya di surga. Karena semuanya pada akhirnya juga akan ketemu jodohnya. Kalau nggak ketemu di sini, ketemu di sana. Saya pengen banget umroh, saya pengen banget haji, saya pengen banget bersedekah, saya pengen banget bayar zakat, saya pengen banget membela agama Allah, saya pengen banget berjihad, saya pengen banget berdakwah, saya pengen banget menyebarkan ilmu, saya pengen banget hafiz Al-Quran. Tapi mulai dulu dari juz 30, 29, juz 1, juz 2, meninggalnya di juz 9, meninggalnya di juz 12, belum 30 juz, insya Allah hafiz. Kenapa? Karena dia udah tunjukin niat kuatnya lewat effortnya, lewat mujahadahnya, lewat ikhtiarnya. Jadi ini teman-teman, yang pertama memang menyempurnakan Islam itu adalah perintah Allah. Dan menyempurnakan Islam itu enggak harus terlalu perfeksionis, walaupun katanya sempurna, tapi tidak harus perfeksionis. Arti perfeksionis nunggu kekumpul dulu duitnya baru niat. Nunggu dulu sampai bisa haul dan nisab baru bayar zakat. Enggak harus seperfeksionis itu. Ketika kalian berniat haji saat ini dan niat kalian tulus, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Hari ini juga kita dicatat orang yang mendapatkan pahala haji. Terus kenapa kita menunda-nunda kebaikan itu? Ternyata kebaikan itu mudah kan? Menjadi seorang muslim yang utuh itu mudah ternyata. Kenapa kita tunda? Dan enggak dipaksa juga harus nabung misalnya sebulan di atas UMR sementara penghasilan kita pas-pasan misalnya. Ya semampunya aja. 500.000, berapa ratus ribu, sekian juta sesuai dengan kemampuannya misalnya. Tapi karena dia niatnya malam ini, berarti malam ini Allah sudah mencatat dia sebagai salah satu di antara hamba Allah yang sudah berhaji, pahalanya utuh. Begitu dia laksanakan secara fikih, pahalanya dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, minimal. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Maksimalnya bighairi hisab. Allah lebih tahu. Ada yang sampai 20, ada yang sampai 100, ada yang sampai 1000. Tergantung bagaimana effort dan perjuangan dia. Kenapa? Karena al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu, pahala itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Dan Allah lebih tahu siapa yang paling sulit. Ada yang hajinya dia itu nabungnya dari receh-receh dia kumpulin. Ada yang hajinya gara-gara dia jadi pemulung. Ada yang hajinya itu mah uang gak kepake dia buat haji. Saking banyaknya uang. Maka di antara mereka berdua jazanya beda. Masyaqqahnya beda. Kesulitannya beda. Tapi angka UMR-nya sama. Minimal 10 kali lipat. Maksimal
bighairi hisab. Allah yang lebih tahu. Makanya ketika kita berniat kebaikan, jangan ditunda teman-teman. Bahkan para ulama itu sudah mengajarkan kita buat yang namanya ta'addudin niyah, perbanyak niat-niat baik. Tapi niat yang azam ya, bukan khawatir ya. Karena niat ini ada dua, ada azam, ada khawatir. Khawatir itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, khawatir. Apa itu khawatir? Niat yang keganti-ganti. Selintas niat ini pindah lagi, nggak ada effortnya, nggak ada keseriusan. Itu namanya khawatir. Kalau azam itu memang dia coba ikhtiarkan sekecil apapun kemampuan dia. Jadi pertama dari ayat ini kita belajar, yuk kita sempurnakan agama kita malam ini juga. Dengan apa? Yang mampu kita lakukan secara fikih kita kerjakan, yang belum mampu kita lakukan secara zahir atau fikih kita niatkan ibadah batin dulu. Kalau belum mampu ibadah zahir. Yang kedua teman-teman, ini khusus buat Gen Z nih. Saya pengen sharing tentang apa hubungannya syariat Islam, nanti khususnya ibadah haji dengan mental health. Karena saya dari sejak pulang dari Mesir dulu memang azam saya tuh dakwahnya tuh di anak muda. Kalau dulu anak muda tahun 2014 itu adalah gen milenial. Gen Z-nya masih kecil-kecil. Dan isu anak muda milenial adalah tentang patah hati, jomblo fisabilillah, sama karir. Itu isu 2014. Sehingga materi dakwah saya dari dulu tuh 2014 itu tentang masalah anak milenial. Gimana caranya tabah, gak pacaran, jadi jomblo selama di jalan Allah berarti dia mulia, gak apa-apa, gak punya pacar, kamu gak usah insecure. Itu kan pesan sebetulnya dari jomblo fisabilillah ya. 2020, 2021 milenialnya udah pada punya anak. Jadi bukan segmen dakwah saya lagi nih. Udah punya anak. Karena saya milenial juga bareng dengan Bang Afdol. Cuman tuaan saya sih. Jadi yang milenialnya udah pada dewasa, udah pada punya anak. Ganti nih Gen Z 2021 mulai remaja. Sehingga dakwah saya pindah ke Gen Z. Gen Z realitasnya beda lagi sama milenial. Isunya Gen Z beda sama milenial kalau kita riset. Apa isunya Gen Z? Salah satunya adalah mental health. Itu isunya Gen Z. Bukan berarti Gen Z mentalnya nggak sehat, bukan. Ini menjadi isu bukan karena krisis aja, tapi ini menjadi isu karena concernnya satu generasi. Generasi Gen Z itu concern sekali dengan kesehatan mental, self-reward, self-love. Mereka lebih suka dengan kualitas kehidupan mereka. Makanya trennya kalau di zaman dulu sebelum Gen Z gede, orang flexingnya tuh kan flexing harta ya. Mobil bagus, rumah bagus, pokoknya kayak gitu-gitu lah. Kalau entertain, clubbing, beer house, pokoknya yang agak-agak ke kiri lah. Tapi begitu Gen Z-nya gede sekarang, mereka tuh lifestyle-nya tuh bukan yang kayak gitu. Lifestyle-nya tuh apa? Nge-gym. Lifestyle-nya itu apa? Lari. Lifestyle-nya itu apa? Yoga. Lifestyle-nya itu apa? Mereka tuh minum kopi yang sambil kerja gitu. Jadi lifestyle-nya tuh lebih healthy lifestyle. Kenapa? Karena Gen Z udah sangat sadar tentang kebutuhan personalnya. Ini menurut saya hal baik lah. Saya karena orangnya nggak suka ngejudge ya. Selalu ngelihat dari POV positifnya aja. Karena kadang-kadang ada juga yang bilang, oh Gen Z mah dikit-dikit mental, lemah mental. Enggak. Sebetulnya penyakit mental itu bukan Gen Z doang sih kalau boleh saya klarifikasi kan. Semua generasi itu ada masalah mental sih. Salah satunya apa? Mental exhaustion, burnout, lelah secara mental. Apa indikator orang yang lelah secara mental? Gampang ngamuk, gampang tantrum, marah-marah. Ternyata yang marah-marah di jalan bukan cuma Gen Z kan. Yang ngebanting anak bayinya hanya gara-gara anak bayi itu nangis terus panjang malam tuh orang tua generasi apa. Cuman mereka nggak aware aja bahwa itu isu mental. Dianggap aku tuh orangnya kayak gini dari dulu. Enggak, kamu tuh bukan kayak gitu. Normalnya nggak kayak gitu, kamu lagi capek aja. Kalau kamu lagi capek harusnya kamu me time. Me time itu hak kamu kok gitu. Nah Gen Z ngerti itu. Mungkin gen kita
Dulu belum, sekarang udah mulai ngerti lah. Sehingga karena dakwah saya sekarang masuknya ke Gen Z, saya pengen membawa literasi Islam itu POV-nya POV Gen Z. Termasuk yang malam ini saya bahas. Apa hubungannya antara menegakkan rukun Islam atau syariat Islam dengan kesehatan mental? Jangan hanya dilihat penegakan syariat itu hanya sekedar urusan hukum, urusan fikih, urusan doktrin, urusan idealisme, urusan hal haram, surga neraka, semuanya betul. Tapi ada satu poin lagi yang kita kayaknya agak kurang aware nih. Apa? Ternyata menegakkan syariat itu kebutuhan kita kok. Bukan tuntutan dari luar. Bukan keharusan yang kita nggak boleh bertanya kenapa. Menegakkan syariah itu kebutuhan kita teman-teman. Bahkan untuk anak Gen Z, menegakkan syariat itu adalah bagian dari terapi mental. Jadi orang yang paling sehat mentalnya adalah orang yang paling kafah syariatnya. Nanti kita baca dari sudut pandang ilmiahnya ya. Saya bisa katakan bahwa orang yang paling sehat mentalnya adalah orang yang paling kafah syariatnya. Sehingga kalau kita ngerasa kayaknya aku ada masalah deh secara mental. Kayaknya aku capek deh, kayaknya aku anxiety deh. Kayaknya aku punya trauma deh. Kayaknya aku panic attack deh, kayaknya aku bipolar deh, kayaknya aku skizo deh, kayaknya aku NPD deh. Segala varian mental issue-nya lah, mental problem ya. Coba, karena saya ustadz katanya ya, maka saya coba menawarkan narasinya versi Islam. Saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, jadi saya gak akan bawa sisi psikologis klinisnya. Saya hanya menyampaikan versi Islam yang nanti pembuktiannya tetap ilmiah, psikologis ya, dan seterusnya. Apapun masalah mental yang sedang kalian alamin, adik-adik, coba kalian lihat atau introspeksi diri, muhasabah diri, seberapa baik penerapan syariah dalam kehidupan personal kalian. Karena itu mempengaruhi kepada kesehatan mental kalian. Dan ini proven secara ilmiah. Dalam ilmu psikologi modern, ada sebuah konsep ya, dalam konsep psikologi itu namanya tuh holistic well-being. Jadi kehidupan pendekatan holistik. Apa itu holistic well-being? Itu adalah tentang keselarasan antara dimensi fisik, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual. Dan semua itu terwakil oleh rukun Islam. Artinya orang yang paling sehat secara holistik konsep tadi adalah orang yang punya emosi positif, orang yang punya personal growth secara baik, orang yang punya relationship yang positif tidak toksik, orang yang punya meaning tentang hidupnya, dan orang yang tahu achievement atau life goals-nya. Dan itu terwakili dalam konsep baik rukun iman, rukun Islam, atau ihsan atau tasawuf. Kan ada rukun Islam, rukun iman, ihsan. Bahasa lain dari ihsan ini tasawuf, tentang syu'ur, tentang rasa. Bagaimana Islam memandang konsep holistic well-being ini? Islam melihatnya adalah misalnya gini. Ibadah itu adalah tentang spiritual stability. Bahasa lebih ke mental itu adalah inner life. Ibadah itu adalah tentang inner life kalian. Karena hari ini inner kita itu enggak hidup loh. Yang hidup itu adalah luarnya kita, zahirnya kita. Kita kayak terlalu serius untuk ngurus urusan zahir, tapi kita jarang mempedulikan urusan kehidupan batin. Contoh apa? Kita kan suka posting kan. Kita posting itu sebelum posting ngapain? Foto dulu kan. Pas foto ngambil angle yang paling bagus, jangan sampai backlight kan gitu kan. Itu pun pakai apa? Filter. Jadi fotonya tuh udah pakai filter. Kadang filternya di sosial media, kadang filternya di aplikasi, kadang filternya juga ada di si kamera itu sendiri. Pakai filter, lighting,
angle. Ini kan semua urusan zahir ini. Biar zahirnya tuh maksimal, bagus. Udah foto, ngedit. Brightness-nya, coloring-nya, dan segala macam diedit. Foto, video, apalagi lebih repot lagi tuh ngeditnya kan. Begitu udah diedit, nanti posting pun ngelihat timingnya. Kapan yang lagi waktu yang bagus misalnya. Oh habis Isya, oh pagi-pagi, oh sore dan segala macam. Mereka tahulah waktu yang prime time-nya kan. Mereka pikirkan gimana postingannya tuh bagus. Udah diposting, nanti ada strategi gimana nge-boosting supaya dia viral, supaya dia views-nya naik. Kita mikirin banget tentang kebutuhan zahir itu. Atau yang kalian kadang-kadang mainnya tuh di second gitu atau di WA status. Udah posting, dicek satu-satu yang views siapa aja gitu kan. Ternyata 24 jam udah di update di WA status, orang yang ditarget gak nge-view. Akhirnya besok posting ulang khusus buat dia. Relate kan? Kok usah tahu? Sama. Orang yang ditarget gak nge-view, gak ngeliat gitu. Aduh padahal targetnya dia, kenapa yang ngeliat tetangga? Kenapa yang ngeliat apa teman siapa bisa? Akhirnya besok posting ulang khusus buat dia, kayak private gitu loh, kayak langsung ke dia. Ternyata nggak dilihat juga, seminggu posting cuman postingan yang sama, hanya pengen dilihat sama satu orang doang. Kenapa? Karena udah capek-capek ngedit, filter, bla bla bla. Tapi kita jarang islah batin kita. Siapa yang lihat? Allah. Kalau zahir kita yang lihat siapa? Manusia. Kan manusia tidak melihat batin kita. Kata Umar bin Khattab, nahnu nahkum bizzawahir. Kami cuma bisa berhukum dengan yang tampak. Manusia itu cuma ngelihat yang zahir kita. Tapi kita caper banget sama manusia. Terus yang ngelihat batin kita siapa? Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak ngelihat penampilan kalian. Allah nggak ngelihat harta kalian, tapi Allah ngelihat hati kalian, kemudian perbuatan kalian. Artinya innahu alimun bidzatis sudur. Allah tuh ngelihat hati. Terserah konsep eksternal kita atau zahir kita sebaik apa. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau orang munafik, apa orang munafik? Enggak selaras antara zahir sama batinnya. Bilang kami bersaksi, nashhadu, kami bersyahadat engkau ya Muhammad Rasulullah. Kata Allah, Allah juga bersaksi mereka dusta. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bilang kalian tuh belum beriman, kalian tuh baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman kalian belum masuk ke dalam hati kalian. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum. Kenapa? Fi qulubihim marad. Jadi yang Allah lihat itu inner life. Tapi kita nggak pernah caper sama Allah. Padahal itu kebutuhan kesehatan mental. Capernya gimana Ustadz? Capernya adalah islahus sarirah. Perbaiki urusan-urusan yang rahasia kita. Khalwah kita, hati kita, dan seterusnya. Itu namanya spiritual stability. Dan itu adalah bagian dari kesehatan mental, tawazun, life balance. Karena orang kalau nggak punya life balance, maka hidupnya nggak akan sehat. Dan balance atau tawazun itu adalah sunnatullah, fitrah kehidupan. Apa dalilnya bahwa balance itu fitrah? Allah menciptakan langit dan bumi dengan
wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Life balance itu konsep mental health. Dan ternyata salah satu bentuk life balance itu adalah memiliki inner life. Bukan cuman zahir, batinnya itu hidup. Dan inner life itu adalah salah satu bahasa cara kita berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah nggak melihat ucapan kita. Kalau dalam urusan kurban, Allah nggak menerima darah dan dagingnya. Allah menerima takwanya. Dan takwa itu di sini kata Nabi. Semua urusan kita, ibadah puasa, Allah lihatnya apa? Takwanya, la'allakum tattaqun. Puasa itu sir, nggak ada yang tahu kita puasa nggak puasa. Allah yang maha tahu. Jadi tetap yang Allah lihat itu adalah inner life kita dulu. Dan itu dilatih dengan ibadah. Salat, khusyuknya. Tapi kita salat yang kita perhatikan cuma fikih zahirnya. Rukun, wajib, sunnah yang membatalkan, yang membuat salat itu tidak harus diganti atau cukup sujud sahwi, bla bla bla. Taharahnya, wudunya, dan seterusnya, hadap kiblatnya, niatnya, doa iftitahnya, berdiri, ruku, sujud, tahiyat dan seterusnya. Tapi kita nggak pernah belajar fikih khusyuk. Padahal salat zahir sempurna, kalau dia riya atau bahkan nggak khusyuk, maka dia menjadi salat yang cacat. Walaupun zahirnya sempurna. Sempurna takbirnya, Allah. Nggak jadi ulang lagi. Tapi batinnya nggak khusyuk. Kenapa nggak khusyuk? Setiap sholat nemu ide. Asal sholat muncul ide. Allahu Akbar. Nemu aja ide kalau lagi sholat itu. Begitu salam assalamualaikum warahmatullah, hilang tuh ide. Akhirnya cara nyari ide lagi, sholat lagi. Tapi niatnya bukan lillah kan? Pengen dapetin lagi ide yang tadi hilang. Itu kualitas ibadah kita yang harusnya inti dari sholat itu adalah zikrullah. Mengingat Allah, supaya apa? Diingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum wa aqimis sholata li dzikri. Wala dzikrullahi akbar. Salah satu tafsir dari kata wala dzikrullahi akbar itu adalah Allah mengingat kita itu lebih besar daripada kita mengingat Allah di dalam salat. Jadi kalau kita bisa ingat Allah dalam salat, Allah ingat kita lebih agung dari itu. Contohnya gimana? Kita ingat Allah gini misalnya. Allah, Engkaulah Tuhanku. Cuman segitu doang kita ingat Allahnya. Engkaulah Tuhanku, penciptaku. Oke, Allah ingat kita lebih. Hambaku ini baik banget, hambaku ini dia kemarin khilaf gak apa-apa aku maafin, hambaku ini pandai bersyukur, hambaku ini kemarin melakukan kebaikan ini, hambaku ini begini, hambaku. Diingat sama Allah kebaikan-kebaikan kita, lebih banyak dari yang kita ingat tentang kebaikan Allah. Itu artinya wala dzikrullahi akbar. Gimana cara biar wala dzikrullahi akbar? Salat. Tapi dengan syarat khusyuk ingat Allah. Kalau kalian ingat Allahnya lebih dari satu, misalnya Allah itu pencipta, Allah itu baik banget, Allah itu maha pengampun, Allah pemberi rezeki, Allah begini, Allah lebih banyak daripada satu kesimpulan doang, maka Allah mengingat kalian jauh lebih banyak dari itu. Kebayang nggak kalau kualitas khusyuk kita berdiri, ingat Allah tentang konteks berdirinya apa, ruku kita ingat Allah dengan konteks rukunya apa, sujud kita ingat Allah dengan konteks sujudnya apa. Semua gerakan sholat kita ingat Allah dengan konteks yang berbeda-beda. Sungguh Allah mengingat kita jauh lebih banyak konteksnya dari itu. Wala dzikrullahi akbar. Tapi kan kita nggak memperhatikan itu. Kita sibuk dengan memperbaiki penampilan zahir, pakaian terbaik, kupluk terbaik, ya. Pakai kupluk, pakai peci, pakai apa, bagus nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, udah gitu juga nggak dengan hatinya? Itu diajarkan lewat ibadah. Kemudian muamalah, di kita kan ada syariat kita juga mengandung unsur muamalah selain ibadah. Muamalah itu apa? Healthy relationship yang nggak ada toxic. Jadi kalau kita menegakkan syariat muamalah, kita akan punya relationship yang healthy, yang sehat, yang berkualitas.
Salah satunya misalnya hakul muslim alal muslim atau fiqhul jiran, hak muslim atas muslim yang lain, menjaga hak-hak tetangga, fikih bertetangga, rumah tangga, bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana kita dengan saudara, bagaimana kita dengan pasangan, bagaimana kita dengan ipar. Ipar adalah maut. Kita tahu bagaimana harusnya kita bermuamalah dengan manusia, kejujuran kita, komitmen kita. Kalau ngutang itu jangan lupa bayar. Kalau ditagih hutang jangan lebih galak daripada yang punya uang. Ini kan fikih muamalah kan? Kalau kita bisa menjalankan konsep muamalah syariat Islam, kita akan punya yang namanya healthy relationship. Dan itu kebutuhan kesehatan mental, life balance. Karena kita nggak bisa hidup sendiri teman-teman. Jangan baperan sama orang tua, masa cuman disuruh pergi ke warung beli apa gitu, langsung update status, kayaknya aku di rumah ini bukan anak kandung deh. Cuman disuruh belanja, cuman disuruh keluar rumah keluar kamar doang buat makan. Kak keluar kak makan, jangan di kamar terus, langsung update status, broken home. Jangan baperan. Karena itu circle terdalam kita, rawat circle terdalam kita. Kalian tahu nggak, kebutuhan buat hidup itu kita butuh berapa circle dalam hidup? Cuman 5. Kalau di antara manusia ya, cuman 5 yang kita butuhin buat hidup. 1, keluarga. 2, tetangga. 3, guru. 4, sahabat. 5, organisasi. Organisasi ini bisa kerja, bisa kuliah, bisa komunitas. Cuman 5 ini, netizen bukan kebutuhan primer. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kita lebih merawat hubungan kita dengan netizen daripada circle yang 5 yang ada dalam real life-nya kita. Judulnya sih reuni, ketemuan. Judulnya sih family time, makan bareng keluarga. Tapi semuanya lagi terkoneksi dengan netizen lewat gadgetnya masing-masing. Mereka enggak ketemu secara ruhan wajah dan enggak hadir mereka. Ketemu sih di meja, tapi semuanya ngelihat screen. Artinya apa? Kita lebih sering menjaga hubungan dengan ring yang kelima, circle yang keenam, ketimbang 5 circle yang paling penting dalam hidup kita. Keluarga, tetangga, guru, sahabat, organisasi. Ini bukan urutan, tapi bisa, pokoknya 5-5-nya penting. Netizen itu kalau dia adalah kerjaan profesional. Kalau enggak hanya bonus aja lah. Bahkan seringnya kalau lagi enggak benar nih jadi toksik justru. Kenapa kita hidupnya sering mengeluh? Jangan-jangan keluh kesah hidup kita itu gara-gara kita lebih sibuk dengan circle ke-6 daripada circle yang 5. Sementara yang 6 ini enggak kenal kita, akhirnya komennya suka-suka dia. Tapi kita terganggu sama komennya dia. Padahal yang menerima kita apa adanya itu ada 5 kelompok dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak pernah sadar dengan kehadiran mereka. Keluarga nerima kalian apa adanya kok gitu. Silakan pulang. Tetangga. Kalau kita bisa punya tetangga yang baik, itu benar-benar anugerah dalam hidup kita. Yang bantu kita kalau ada musibah dia duluan, bukan orang jauh. Sahabat. Yang tahu betul tentang sisi-sisi gelapnya kalian, tapi dia masih mau berteman sama kalian tanpa kepentingan. Siapa lagi? Guru yang ngajarin kalian tidak ada, nggak meminta balasan apa-apa selain ridho Allah. Tempat organisasi, karena dengan mereka lah kita membangun kehidupan kita, membangun diri kita, kapasitas kita. Tapi kita menganggap itu nggak ada, sehingga ketika kita dihujat di sosmed, rasanya hidup kita udah selesai. Enggak teman-teman. Yang kalian butuhkan tuh cuma 5. Kalau 5 ini sehat, insya Allah hidup kalian enggak apa-apa kok. Terserah mau seluruh dunia menghujat kalian, enggak masalah. Saya udah sering viral. Ini pengalaman ya. Rasa-rasanya 6 bulan sekali lah saya viral tuh. Ada aja fitnahnya. Terus gimana cara saya menghadapinya? Kalian pernah ngeliat saya ribut di sosmed enggak? Enggak. Bahkan kita orang Aceh ya. Udah kok, mati. Kan gitu. Kalau mau nurutin egonya kan kita pasti kayak gregetan gitu kan, mau dibales kan. Enggak lah, kenapa? Karena buat saya itu circle ke-6. Saya ngelihat aja yang 5 ini nerima saya enggak? Baik enggak dengan saya? Kalau baik berarti hidup saya aman-aman aja. Terserah sosial media mau gimana juga, itu enggak akan berpengaruh. Ini life balance-nya.
Dan itu diajarkan lewat fikih muamalah. Coba belajar deh syariat muamalah. Hak orang tua apa, hak anak apa. Itu cara kita ngerawat 5 circle itu. Ke guru itu jangan cuman formalitas pas lagi di masa pendidikan doang. Guru itu seumur hidup. Sowan ke guru, datang ke guru. Saya setiap pulang ke Aceh ini pasti jadwal saya selain ngunjungin ziarah makam ibu saya di Siron, saya pasti ke guru-guru. Kenapa? Karena itu kebutuhan saya. Saya tahu betul itu adalah need personalnya saya. Guru, sahabat. Coba rawat itu. Fikih bersahabat itu gimana sih? Gimana biar kita nyaman dalam bersahabat? Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bain akhawaikum. Artinya kita coba cari damai aja deh, maafin. Wal ya'fu wal yasfahu, maafin, berlapang dada. Itu kan fikih-fikih bersahabat kan? Itu kan syariat bersahabat. Tetangga juga gitu ada syariatnya. Apalagi pekerjaan juga ada syariatnya. Kalau kita bisa menjalankan syariat Islam dalam konsep muamalah, berarti kita menegakkan healthy relationship dalam kebutuhan mental health kita, life balance kita. Itu ada dalam syariat muamalah. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah salah satu di antara syariat Islam, urusan ruhaniyah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم تزكية. Apa itu tazkiyah? Emotional regulation. Gimana cara kita mengelola emosi kita? Itu diajarin dalam fikih tazkiyatun nafs. Gimana cara kita belajar sabar tuh gimana sih? Gimana cara kita belajar lapang dada tuh gimana? Gimana cara kita belajar positive thinking tuh gimana? Gimana cara kita move on tuh gimana? Faiza faragta fansab. Gimana cara fansab, move on? Gimana cara kita biar lapang dada? Syarhus sadar, alam nasyrah laka sadrak. Gimana cara kita rilis? Wa wada'na anka wizrak alladzi anqa dhahrak. Kami turunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Turunkan beban, bahasa keren sekarang apa? Rilis kan? Itu diajarin di surat syarah, surat tentang tazkiyatun nafs. Kita belajar lagi. Jadi mempelajari Islam itu bukan hanya belajar tentang ibadah dan sifatnya ritual doang, teman-teman. Belajar hidup. Belajar mental health, belajar life balance. Cuman selama ini narasinya nggak ke sana. Selama ini kan mungkin beda ustadz, beda narasi kan. Kalau ustadz yang jamaahnya ibu-ibu, biasanya narasinya gini. Harta suami, harta istri, karena jamaahnya ibu-ibu. Saya nggak tahu itu hadis dari mana. Kalau ustadz jamaahnya orang-orang tua mungkin ya tentang masalah sakaratul maut ya. Azab kubur, kan memang bagiannya masing-masing kan. Kan tapi kita sedikit sekali dai yang benar-benar concern, ngerti banget tentang kebutuhan anak muda. Sedikit loh. Kenapa? Karena kurang riset. Saya senang riset. Saya nggak mau berdakwah tanpa riset, nggak mau. Saya nggak mau dakwah cuma narasi doang. Harus riset dong realitasnya apa. Dalam dakwah disebut dengan fiqhul waqi', memahami realitas. Jadi yang mengerti kebutuhan anak muda sedikit, makanya kita jarang mendengar literasi agama dengan narasi-narasi yang relate sama kebutuhan anak muda. Padahal agama kita sempurna. Syariat kita itu hubungannya tuh dengan Gen Z banget. Jadi jangan kalian pikir kayaknya syariat Islam itu cocoknya Gen X deh. Semua gen itu cocok dengan syariat Islam, hanya gaya komunikasinya aja yang beda. Gen Z itu Islami banget. Kan Gen Z itu salah satu sifat Gen Z yang saya kagum ya. Mereka itu rafah. Apa itu rafah? Gak enakan. Dan itu bagus. Gen Z itu gak enakan banget. Gak pengen ganggu orang, gak pengen ngerecokin orang. Lama-lama jadi kayak people pleasure kan. Walaupun people pleasure ini adalah problem, tapi kan triggernya apa? Rasa nggak enak, rasa nggak enaknya tinggi gitu. Nah itu ada dalam Islam teman-teman. Tinggal kita balance saja, rafah yang sehat itu kayak gimana, yang nggak menyakiti diri kita sendiri kayak gimana. Yang terakhir adalah tentang akhirat. Semua literasi Islam tentang akhirat itu ngajarin kita tentang apa?
tentang meaning, tentang makna hidup. Kalau kita nggak ngerti makna akhirat dalam hidup kita, kita tuh nggak akan punya makna dalam apa yang kita kerjakan. Maafin orang, kalau nggak pakai akhirat, susah teman-teman, yang muncul ego. Apa meaning memaafkan? Oh, memaafkan itu adalah biar dimaafin sama Allah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Emangnya kamu nggak pengen Allah maafin kamu? Kan gitu kan tawaran Allah kan? Dan setiap kalimat tentang masalah maaf ditutup dengan Allah itu maha ghafur, Allah itu maha afu. Maha pengampun, maha pemaaf. Kenapa? Biar kita termotivasi. Oh, saya nggak mau maafin dia karena dia, soalnya saya masih sebel sama dia. Terus gimana caranya biar saya bisa maafin dia? Karena Allah, itulah meaningnya. Saya pengen dapat surga Allah, saya pengen dapat ampunan Allah, saya pengen lapang kubur, saya pengen dapat syafaat Nabi. Itu meaningnya, cari meaning dalam hidup kita. Baru kita bisa menjalani hidup kita tuh dengan lapang dada. Meaningnya itu akhirat. Dunia tambahan, wa ukhra tuhibbunaha dan seterusnya. Tapi utamanya akhirat. Jadi kalau kita tujuannya, life goals kita, achievement kita itu emang akhirat, kayaknya kita akan lebih mudah deh meletakkan meaning-meaning dalam segala pilihan hidup kita. Terakhir, tentang haji. Ini namuzaj itu apa ya? Simulasi ya. Simulasi tentang bagaimana syariat itu berhubungan dengan mental health. Apa hubungan antara haji dengan mental health? Ini salah satu contoh rukun Islam yang berhubungan dengan mental health. Semuanya, cuman kan haji kadang-kadang agak susah ditarik benang merahnya kan. Kalau sholat oke lah, puasa oke lah, kita sama-sama ngerti. Tapi narasi haji dan mental health itu kayaknya jarang sekali gitu. Apa hubungan antara haji dengan mental health? Ternyata haji itu adalah identity reset. Haji itu adalah meriset kembali diri kita. Dan itu bagian dari proses kesehatan mental. Kita harus punya momentum buat ngeriset identity kita. Momentum itu macam-macam. Ada pilihan, ada keterpaksaan. Tapi kan kita nggak pengen ya meriset diri kita gara-gara keterpaksaan kan. Walaupun kalau terjadi ya sudah. Saya pernah meriset diri saya karena sebuah musibah. Musibahnya apa? Tsunami. Waktu itu saya masih kuliah di Mesir. Ibu saya meninggal di tsunami, saya tinggal di Ajun habis. Yang bagian komplek BTN itu. Ibu saya, kakak saya makanya dikuburkan di kuburan massal. Saya masih di Mesir. Padahal waktu itu tuh life goal saya adalah saya pengen pulang ke Banda, pengen beli rumah kecil buat emak. Karena kita selama hidup tuh jadi kontraktor. Kontrak sana sini, saya pernah tinggal di Gecu, pernah tinggal di Lamtemen, pernah tinggal di Ajun, pernah tinggal di daerah Penayung. Pokoknya seluruh Banda Aceh ini saya pernah punya rumah di situ. Seringnya ganti rumah kenapa? Diusir. Bukan karena pengen pindah rumah, diusir. Karena nggak bisa bayar kontrakan, diusir pindah lagi. Life goal saya tuh sederhana, pengen beli rumah kecil aja buat emak. Tapi nyatanya saya belum lulus kuliah, emak meninggal. Itu momentum buat saya identity reset, ganti nama Hananataki. Dan kayaknya malam ini akan terbongkar, tapi kalau boleh saya minta dengan sangat ke Pak Wakil Wali, itu secret identity. Kenapa ganti nama? Identity reset. Terus saya pulang, kenapa nggak pulang ke Aceh? Kan kampung halaman saya, pengen banget. Semua jengkal tanah di Banda Aceh ini menginginkan saya pada ibu saya. Dan itu terlalu berat buat saya waktu itu. Sehingga waktu itu pulang, saya harus hijrah dulu nih. Hijrahlah ke Bandung. Akhirnya kok enak tinggal di Bandung. Ini nggak kerasa udah 20 tahun. Identity reset. Ternyata ketika kita melakukan identity reset, personal growth kita itu lebih bagus. Masalahnya ada banyak orang nunggu momentum musibah dulu baru identity reset. Allah ngasih kita pilihan, gak harus momentumnya musibah. Haji salah satu momentum identity reset. Makanya orang pulang haji itu kayak baru lahir kembali. Jadi manusia yang baru. Itu kan identity reset kan, itu meaningnya kan.
Nah, untuk identity reset inilah kita coba mengambil meaning dari semua adegan haji. Mulai arafahnya, mulai ihramnya, mulai tawafnya, sa'inya, dan seterusnya. Termasuk nyembelih kalau kita tamattu dan seterusnya. Intinya semua yang kita kerjakan di haji itu harus kita ambil meaning proses identity reset. Pulang haji, saya adalah orang baru. Dan gak sedikit orang yang pulang haji itu punya nama panggilan baru. Bahasa sederhananya ganti nama, tapi bukan ganti KTP. Ganti kunyah. Panggilannya diganti. Kenapa? Demi identity reset, semangat growth yang baru. Dan itu haji banget teman-teman. Sehingga menurut saya sih kalau kita punya kesempatan atau kalau misalnya hajinya masih lama, tadi kita tetap nabung karena niat tadi ya biar sempurna, kita ambil yang ringan umroh. Karena itu haji kecil kan, ada rezeki, haji tetap nabung cicil selama sekian tahun yang memang sudah jadi jadwal ngantrinya, ambil umrohnya. Misalnya setelah 5 tahun, oke selingi umroh dulu deh. Kenapa? Ngambil momentum identity reset. Pulang dari umroh, saya yang sebelum dengan yang sesudahnya udah beda. Saya akan ganti banyak hal dalam hidup saya, mindset saya, life goal saya, effort saya, apa yang saya perjuangkan, apalagi personal value-nya saya, self esteem-nya saya, mental block saya buka semuanya. Itu dibukanya tuh ketika kita di sana. Kok bisa Ustadz? Karena menurut saya Ka'bah itu adalah kilometer nol spiritual. Ka'bah itu kilometer nol spiritual. Sabang kilometer nol Indonesia. Ka'bah kilometer nol spiritual, tauhid puncaknya di sana. Kalau kita bisa menjalankan rangkaian ibadah umroh dan haji dengan meaning tauhid yang baik, kita akan kembali punya reset nol. Allah, saya fakir di hadapanmu. Allah, saya bodoh. Allah, saya lemah. Nol. Engkau satu-satunya ya Allah. Yang lain gak ada apa-apanya, saya gak ada apa-apanya, keluarga gak ada apa-apanya, manusia gak ada apa-apanya, harta gak ada apa-apanya ya Allah. Engkau satu-satunya, pulang dari sana jadi manusia baru itu. Dan itu semuanya diajarkan dalam rangkaian ibadah haji dengan semua bentuk ritualnya. Coba kita bangun itu. Sebetulnya panjang banget nih teori tentang identity reset, tapi insya Allah lain kali saya juga nanti berharap mudah-mudahan dengan BSI kita bisa mengedukasi ya Bu ya, mengedukasi Gen Z, Gen milenial tentang mental health dengan terapi ibadah haji dan umroh insya Allah di lain kesempatan. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali materi yang disampaikan tadi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz, biar saya ada fungsinya juga di atas. Mungkin tadi terkait dengan niat tadi Ustaz, niat apakah itu niat berhaji, niat beribadah dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa niat itu lillahi ta'ala atau karena status sosial. Karena kan banyak kalau Gen Z sekarang, ini mungkin lagi kajian ini ada status, kajian Ataki misalnya. Ya. Itu gimana ngebedainnya Ustaz? Ya, makanya niat itu teman-teman harus ditajdid teman-teman. Kadang kita niatnya di awal udah benar kan. Insya Allah kita bukan level manusia yang di awal aja udah salah enggak insya Allah. Kita kan udah ngaji lah dikit-dikit ya. Udah ke masjid kan gitu kan. Orang-orang kayak kita insya Allah sih walaupun belum soleh-soleh amat, belum sempurna. Enggak mau juga lah dari awal udah riya kan enggak mau kan ya. Di awal pasti ikhlas. Misalnya update status lagi pengajian. Pasti niatnya apa? Syiar kan. Pasti syiar. Enggak mungkin sombong lah. Emang yang ngaji lo doang kan yang lain juga ngaji gitu. Syiar. Cuman kadang-kadang kalau nggak ditajdid, nggak di refresh, nggak di recharge, itu dia bisa berubah di tengah jalan. Ini rahasia menjaga niat ya, tajdidun niyah. Selain tadi ada ta'addudin niyah, memperbanyak niat, ada refresh niatnya. Buat apa kamu melakukan ini? Coba tanya lagi ke diri kamu, rehat sebentar, jangan lari-lari terus, jangan buru-buru, coba berhenti sebentar, refresh lagi. Kamu tuh kemana sekarang? Hati kamu arahnya udah kemana? Masih ke Ka'bah enggak? Masih ke Allah enggak? Atau udah mulai bergeser ke
Manchester United, Liverpool. Atau udah mulai bergeser ke tempat lain gitu, ke Korea, drakor, atau sekarang Dracin, CEO internasional. Coba refresh lagi, hati kamu tuh udah bergeser atau masih konsisten di situ? Bisa harian, bisa mingguan, bisa temporal dengan timing kita masing-masing. Kita punya waktunya. Kapan kita merefresh kembali niat kita? Dalam khalwah. Khalwah itu bahasa mentalnya me time. Makanya sering-sering self talk teman-teman. Bicara sama diri sendiri. Bahasa Islamnya muhasabah. Self talk deh kalian. Saya senang banget self talk. Saya kan hobinya olahraga adventurous kan. Saya hobinya surfing, ya snowboarding, ya pokoknya diving dan segala macam. Setiap saya pergi olahraga adventurous, saya pasti lagi nge-refresh diri saya. Self talk, diem, tafakur alam. Kayak tadi pagi aja saya lagi makan pulut sama kopi di salah satu kafe di Banda Aceh, tapi saya nggak hafal nama tempatnya. Di belakang kafe itu ada pohon gede, bagus banget, dan banyak burung bertengger di dahan-dahan pohon. Geng saya, teman-teman SMA saya, kita lagi reuni, mereka pada ngobrol, saya ngeliatin pohon aja. Saya diam ngeliatin pohon. Ngapain? Saya lagi self talk. Saya lagi ngomong gitu, ya Allah, Engkau hebat banget ya. Menciptakan pohon sebaik ini, sehebat ini, seagung ini. Dan makhlukmu tuh dapat rezeki semuanya jatah masing-masing. Engkau yang kasih rezeki. Di situ saya lagi mengenal Tuhan saya, lagi ngomong ke diri saya ini nggak ada apa-apanya. Saya kalaupun saya seorang ahli arsitektur, nggak bisa bikin bangunan yang bisa memberi rezeki ke sebanyak itu makhluk. Sementara pohonmu mah begitu indah. Sayangnya di bawah pohon itu tempat pembuangan sampah. Pas saya ngelihat ke atas tuh daunnya Masya Allah. Pas ngeliat ke bawah, aduh sayang bawahnya sampah. Karena kita seringkali ngelihat akar pohon itu adalah tempat pembuangan sampah sementara. Jangan teman-teman. Pohon itu saudara kandung kita loh. Kok saya bilang pohon itu saudara kandung kita? Kan kita sama-sama dari tanah. Ibu kita sama kan, tanah kan. Berarti dia saudara kita. Kebayang gak sih kamu setiap ada sampah ngasih ke saudara? Udah gitu saudara yang paling baik lagi. Ngasih kita oksigen, ngasih kita air. Malah dikasihnya sampah. Tega banget sih. Mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, mana fikih yang selama ini kita pelajari gitu. Kok kita zalim sama pohon? Pohon itu lebih baik daripada manusia loh. Manusia kan ada kalanya nyakitin kita kan. Pohon enggak. Setiap hari dia ngasih kita oksigen. Ada yang kita orang setiap hari ngasih kita duit? Enggak. Ini self talk. Coba sering-sering self talk. Tajdidnya, aku ngapain ya kesini ya? Aku ngapain ya lakuin ini ya? Aku ngapain ya kayak gini ya? Self talk. Self talk itu dilakukan dalam momen me time. Me time itu bahasa Islamnya khalwah, menyendiri. Allahu a'lam. Dua. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi kita akan batasi untuk 2 orang, satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Mungkin panitia boleh minta tolong. Oke, maju ke depan 1 orang, siapa yang cepat? Oke, 1 orang ya. Karena kalau ditunjuk banyak nih soalnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizki, saya berasal dari Kutacani, Aceh Tenggara. Dan yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, mohon izin Ustadz. Sebenarnya saya ingin menanyakan hal ini udah dari tahun yang lalu, tapi belum ada kesempatan untuk bertanya ke Ustadz. Jadi Ustadz, saya tuh ada menyimpan perasaan gitu kepada seseorang Ustadz. Dan bisa dikatakan saya menyimpan perasaan udah cukup lama lah. Jadi perasaan itu justru jadi titik balik saya untuk merubah diri saya menjadi lebih baik lagi Ustadz. Menjadi to become a better person. Mungkin karena saya baru tamat SMA ya Ustadz. Jadi banyak yang menganggap bahwa perasaan saya ini mungkin cuma sebatas labil aja. Yang sifatnya temporal. Mungkin nanti akan berpindah ke lain hati. Tapi
saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hati dan perasaan saya kepada seseorang tadi Ustaz. Dan saya juga tidak pernah pacaran sama sekali atau bisa dibilang sebagai jomblo fisabilillah. Mohon izin abang dan kakak, mohon izin. Namun di sisi lain Ustaz, perasaan ini seolah menjadi beban bagi saya karena saya bingung Ustaz. Apakah sebaiknya perasaan ini saya sampaikan atau saya pendam Ustaz? Dan bagaimana cara menjaga hati agar cinta ini tetap menjadi jalan kebaikan dan tidak melalaikan tujuan saya dalam mengejar masa depan saya dan memperbaiki diri saya. Dan satu lagi Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu adalah jodoh kita Ustaz? Dan karena saya tidak ingin salah langkah Ustaz, meskipun masih bisa dikatakan muda, saya tidak ingin salah langkah. Kalau memang satu ya satu terus sampai Allah benar-benar mempertemukan kita. Terima kasih Ustaz. Baik. Satu lagi dari akhwat. Mungkin dari akhwat. Dari cewek yang di depan boleh, di depan. Maju. Ya udah nyala, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihati, mahasiswa Universitas Syekh Kuala. Izin bertanya Ustadz, apakah perempuan yang haid bisa tetap menjalankan seluruh rangkaian haji atau umroh? Dan bagian mana yang tertunda, apakah diganti atau bagaimana pendapat Ustadz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, kayaknya nih yang agak sensasional nih pertanyaan dari Khairul ya. Saya jawab dulu ya pertanyaan Khairul ya. Jadi dulu tuh ada orang nanya kepada Umar bin Khattab pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Khairul. Mana tadi ya? Gini. Ada orang yang nanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya itu pernah ketemu cewek, terus saya jatuh cinta sama dia. Itu gimana ya? Kata dia. Apa jawaban dari Amirul Mukminin? Zaka syai'un la yumlak. Perasaan itu sesuatu yang di luar kendali kita. Al-hub sirrun min asrarillah. Cinta itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Jadi, salah satu makna tafsir dari Rabbana la tu'akhidna, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau pikulkan kami apa yang kami tidak mampu memikulnya. Kata para ulama, salah satu makna yang dipikulkan itu adalah hub, cinta. Cinta itu sesuatu yang di luar kendali kita. Kita bisa ketemu seseorang tiba-tiba jatuh hati sama dia. Apalagi ketemunya udah sering, intensitasnya tinggi. Jatuh hati sama dia, itu di luar kendali kita. Dan kita di situ berlaku ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan hukum kepada seseorang yang di luar batas kemampuannya. Apa? Cinta. Jadi kita jatuh cinta itu belum dosa. Baru jadi dosa dan pahala ketika cinta itu diekspresikan. Jadi sebuah perbuatan. Misalnya caper-caperan, dua-duaan,
jadi akrab, pacaran Islami, bangunin tahajud. Padahal tidak ada pacaran Islami. Itu kan mengekspresikan perasaan cinta kan? Dengan pacaran tadi kan? Itu dosanya tuh di situ. Bukan perasaannya yang dosa. Tapi sikap-sikap yang kita ekspresikan terhadap perasaan kita itulah yang jadi dosa ataupun pahalanya. Makanya muncullah satu judul saya yang sempat ngehit juga namanya Cinta Dalam Diam. Apa itu cinta dalam diam? Itu sebetulnya bukan kata-kata sederhana loh. Itu melalui perenungan dan ada banyak cerita sirahnya itu. Cinta dalam diam itu adalah ketika kita terlanjur jatuh cinta dengan seseorang, kita nggak ekspresikan sama dia. Kenapa? Karena kami belum halal. Itu namanya cinta dalam diam. Dan itu tuh pahalanya tuh gede banget. Sama kayak kita nahan marah, nahan dendam, nahan sakit hati, nahan gak bisa memaafkan. Kita lawan sekuat tenaga kita. Kaziminal ghaidh, menggigit amarahnya yang hampir terekspresikan kan ya. Kan kalau kita lagi marah kita kan pengen meledak kan. Meledaknya dengan kata-kata lah, dengan perbuatan lah, dengan chat lah, dengan komen lah. Tapi kita tahan gitu. Nah menahan itu namanya wal kaziminal ghaidh, itu bagian dari ihsan kan dalam ayat Ali Imran 134 itu. Begitu juga menahan perasaan cinta. Itu tuh berat loh. Jadi kalau bisa kita tahan, gak kita ekspresikan, gak kita omongin. Kalaupun harus diomongin ya udah jaga jarak aja. Apalagi caper-caperan, apalagi macam-macam. Enggak. Kita tahan sekuat tenaga. Kalau perlu sampai nauzubillah kalau harus mati, menahan rasa itu. Maka kata sebagian ulama, dia mendapatkan pahala syahid. Sepenting itu menahan perasaan cinta. Kenapa? Karena kalau nggak ditahan, dosa besar. Kejebak zina, macam-macam ya. Jadi sebagaimana kita meninggalkan dosa besar itu pahalanya gede, berarti ya udah. Menahan cinta itu juga pahala yang gede. Jadi khairul sabar. Ya. Yang kedua, saya nggak ngasih cuman beban sabar doang, karena sabar itu beban kan. Saya pengen ngasih bahan buat sabar. Gimana Khairul biar sabar? Jodoh itu takdir Khairul, termasuk takdir yang tidak berubah. Jodoh itu takdir yang tidak berubah. Dan takdir itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi siapa yang jadi makmumnya Khairul di masa depan, itu udah ada sekian juta miliar tahun sebelum Khairul ada di bumi. Namanya udah ada. Kak siapa gitu. Udah ada tuh. Atau dek siapalah gitu. Udah ada namanya. Dan ditulis di Lauhul Mahfuz. Ummul kitab, kitab induk yang ada di langit, di Lauhul Mahfuz. Dan itu gak berubah Khairul. Mau Khairulnya kalian jauh-jauhan, satu di Banda Aceh, satu di Perindavan misalnya. Lagi ngulek dia gitu kan. Mau jauh-jauhan, kalau kalian jodoh ketemu. Kalau kalian gak jodoh, mau kalian pacaran 20 tahun, sejak TK udah pacaran misalnya. Kalau emang gak jodoh, gak bakalan jadi, itu takdir. Jadi jodoh mah gak usah dikuatirin, udah ada. Percaya deh sama yang tua-tua. Pengalaman kayak gitu adalah dikit lah ya. Jadi ya selain dalil saya juga pengen share pengalaman. Susah Harul. Daripada kita patah hati ya, mending serahin takdir aja deh. Terus ikhtiar kita apa Ustadz? Ikhtiar mencari jodoh yang terbaik itu bukan caper-caperan, bukan pacaran, bukan apapun. Ikhtiar terbaik mencari jodoh itu adalah memantaskan diri. Karena jodoh sudah ada dan dia tidak akan berubah, tinggal kita pas ketemu dia udah pantas belum. Jangan-jangan pas ketemu kita belum upgrade diri kita, belum punya value. Sementara dia high value woman, cewek yang standarnya tinggi, well educated, dia berpendidikannya bagus gitu. Sementara kita kayaknya nggak tahu apa-apa nih, agak lugu gitu, polos, cupu gitu. Kan kasihan dianya ya. Terus kok ketemu, memang udah waktunya ketemu. Di waktu yang Allah tentukan, di tempat yang Allah tentukan, dengan orang yang Allah tentukan. Gak berubah, tinggal pilihan kita di situ apa dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bab takdir. Kitalah yang memilih keadaannya. Kejadian adalah takdir yang tidak berubah, keadaan adalah takdir yang berubah. Jadi kalau ada doa,
ada hadis kata Nabi, la yuradul qada illa du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Itu maksudnya takdir yang berubah. Apa takdir yang berubah? Keadaan. Kejadian tidak berubah, keadaannya berubah. Jodoh tidak berubah, keadaan rumah tangganya berubah. Yang sudah menikah gimana Ustadz? Kalau kalian punya suami, ternyata orangnya temperamen, orangnya cuek, terus tiba-tiba ibu-ibu pergi umroh. Katanya kan doa bisa merubah takdir. Di depan Ka'bah, ya Allah gantilah suami saya. Kan di sana pasti diijabah. Kira-kira ganti gak suaminya pas pulang? Enggak, karena takdirnya tidak berubah itu. Terus yang ganti apa? Keadaannya. Begitu ibunya pulang umroh, suaminya yang tadi galak tiba-tiba jadi soft spoken. Saking soft gak kedengaran suaranya. Nah ini udah berubah kan berarti ya? Yang tadinya cuek tiba-tiba act of service. Beres-beres, bebersih gitu. Jadi keadaannya yang berubah bukan orang. Jangan sampai ibu-ibu pulang umroh, loh kok masih kamu sih yang jemput di bandara? Ya emang gak akan berubah kalau itu takdir jodoh dia gitu. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan fikih. Saya pikir nanti insya Allah dalam manasik akan diajarkan oleh yang ahlinya. Saya bukan ahli fikih dan saya tidak mau jur'ah, tidak mau sembrono untuk menjawab semua pertanyaan. Jadi saya mohon maaf, walaupun saya sedikit tahu jawabannya tapi lebih baik tanya kepada ahli fikih. Biarkan buat saya bagian-bagian yang khairul, yang tazkiyatun nafs, yang tasawuf, insya Allah bab-bab ruhaniyah, bab-bab mental health insya Allah saya kuasai. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk yang dua penanya tadi, kita akan berikan tabungan haji senilai masing-masing 250.000. Masya Allah, barakallah. Baik, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Wakil Wali Kota. Jadi ini kita rubah pertanyaannya menjadi, ini hadiahnya dari Pak Wakil Wali Kota ya. Ya, ini tadi katanya pertanyaan diganti. Ya. Baik, ini yang cepat-cepat nih ya. Baik, pertanyaan adalah siapa nama lengkap Bapak Wakil Wali Kota beserta gelarnya? Ini ada di belakang, silakan. Ini namanya senjata makan tuan ya. Nama lengkap Afdal Khalilullah BSc Hons MT. Masya Allah, luar biasa. Ya, hadiahnya dari Bapak. Oke, baik. Itu tadi nyari di Google enggak? Oh, jadi emang udah hafal ya? Berarti ini fans beratnya Bang Afdal nih. Baik Ustadz, kajian kita mungkin karena sudah waktunya juga, mungkin kita akhiri hingga saat ini. Sebelum kita mengakhiri kajian kita pada hari ini, kita masuki acara penyerahan cenderamata dari Bank Syariah Indonesia kepada Ustadz Anan Attaqi yang akan diserahkan oleh Ibu Ida Triana Widawati. Kepada Ibu kami persilahkan. Silakan, silakan Ustaz. Plakat ya, nanti yang lelenya mau menyusul. Ini mah bukan Mas asli ya. Ada berat. Ini baru ini gini aja ya. Ya mungkin foto. Oh ya, siap. Oke, terima kasih. Kemudian penyerahan cenderamata dari Pemko Banda Aceh kepada Ustadz Anan Attaqi yang diserahkan oleh Bapak Afdal Khalilullah BSc MT.